Di tengah hamparan laut, proses pengambilan sampel dilakukan untuk memperoleh data kondisi perairan secara akurat. Pada kali ini, tim akan melakukan proses pengambilan sampel di daerah Papua Barat. Titik lokasi pengambilan sampel pun dibagi menjadi 10 tempat yang tersebar di area Kabupaten Fakfak. Kegiatan pengambilan sampel air laut diawali dengan persiapan berbagai alat penunjang yang digunakan selama proses sampling berlangsung. Untuk prosesnya sendiri kita mengacu pada SNI 6964.8 tahun 2015, yaitu menggunakan botol sampel, terus CCDs untuk alatnya, pH meter, DO meter, salinitas meter, GPS, dan Van-Rom. Sesampainya di lokasi sampling, tim terlebih dahulu melakukan marking menggunakan GPS untuk menentukan sekaligus menyimpan titik koordinat pengambilan sampel secara presisi. Setelah lokasi dipastikan sesuai, proses dilanjutkan dengan penggunaan fish finder guna mengukur kedalaman perairan di titik tersebut. Selanjutnya, tim melakukan pengukuran tingkat kecerahan air laut menggunakan Secchi disk. Alat ini membantu mengetahui sejauh mana cahaya matahari dapat menembus permukaan air. Proses inti pengambilan sampel kemudian dilakukan menggunakan Van Dorn Water Sampler. Sampel air laut diambil sebanyak 3 kali pada kedalaman yang berbeda. Air hasil pengambilan tersebut kemudian dikompositkan ke dalam wadah sebelum dimasukkan ke botol sampler sesuai parameter pengujiannya. Khusus untuk parameter logam, sampel terlebih dahulu disaring menggunakan suntikan penyaring sebelum dimasukkan ke dalam botol sampler. Tim memastikan itu membawa pembilasan di pas sampling, terus membawa botol steril dan melakukan pengawetan pada parameter tertentu. Tim juga melakukan pengukuran parameter in situ secara langsung di lapangan. Ini adalah salinity tester, alat untuk mengukur kadar garam air laut. Jika kadarnya terlalu tinggi, oksigen sulit tersebar dan makhluk laut beresiko dehidrasi. Jika terlalu rendah, biota laut yang tidak terbiasa bisa terganggu kelangsungan hidupnya. Ini adalah pH checker, alat untuk mengukur tingkat keasaman air laut. Jika pH terlalu rendah, air menjadi terlalu asam dan dapat merusak terumbu karang serta mengganggu kehidupan biota laut. Jika terlalu tinggi, keseimbangan kimia air terganggu dan berpengaruh pada kemampuan makhluk laut untuk bertahan hidup. Ini adalah DO meter, alat untuk mengukur kadar oksigen terlarut di dalam air laut. Jika kadarnya terlalu rendah, ikan dan makhluk lainnya kekurangan oksigen dan beresiko mati. Jika terlalu tinggi, bisa memicu pertumbuhan alga berlebih yang justru merusak keseimbangan ekosistem. Pengambilan sampel plankton juga dilakukan menggunakan plankton net. Sampel plankton yang berhasil dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam botol berukuran kecil dan diberikan bahan pengawet agar kondisi sampel tetap terjaga hingga proses analisis di laboratorium. Ya, untuk tantangan sendiri ya, terutama di Papua Barat ini, terutama alam ya. Alam, ombak, daerahnya juga terpencil ya, jauh dari mana-mana. Terus untuk arus dan anginnya itu dari barat daya menuju ke utara. Selain itu, pengambilan sampel minyak dan lemak dilakukan menggunakan botol kaca berwarna coklat. Penggunaan botol khusus ini bertujuan untuk menjaga kualitas sampel dari pengaruh cahaya selama proses penyimpanan dan pengujian. Setelah seluruh proses sampling selesai dilakukan, semua sampel yang telah diambil dimasukkan ke dalam box penyimpanan khusus untuk menjaga kestabilan kondisi sampel selama perjalanan. Alasan kami mengambil di Papua Barat, di Kabupaten Fakfak, itu alasannya adalah ekosistem laut yang di Fakfak sendiri kaya dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami sangat berterima kasih kepada PT AAS yang sudah membantu kami dalam proses pengambilan sampel, dan kami mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup, dan harapan kami ke depan semoga
ke depan laut kami tetap terjaga dengan baik dan juga ekosistemnya. Setelah sampai di lab, data yang sudah dicatat di lapangan diberikan ke petugas yang akan menguji sampling air laut tersebut. Air sampling lalu dimasukkan ke dalam ruangan pendingin untuk diawetkan sementara. Data lapangan lalu diinput ke dalam sistem, lalu masing-masing sampel diberi label. Masuk ke proses laboratorium, seluruh sampel dipersiapkan terlebih dahulu. Lalu diproses melalui berbagai pengujian sampel menggunakan beberapa instrumen, yaitu pengujian parameter dengan instrumen AAS, pengujian parameter dengan instrumen ICP-OES, pengujian parameter dengan instrumen FTIR, pengujian parameter dengan spektrofotometer UV-VIS, dan yang terakhir, pengujian parameter plankton. Hasil analisis yang telah disusun ke dalam laporan kemudian diunggah ke sistem IKAL atau IKLH. Oke, di sini IKAL atau IKLH bisa digunakan untuk dasar dari penentuan kebijakan, dengan salah satu dasarnya adalah penentuan dana hasil atau yang disebut semacam pendapatan daerah. Laut bukan sekadar hamparan air, ia adalah sumber kehidupan yang menopang jutaan orang dan ekosistem di dalamnya. Menjaga kualitasnya bukan pilihan, itu tanggung jawab kita bersama, agar laut yang kita miliki hari ini masih bisa dinikmati generasi berikutnya.